Tuhan Yesus, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau tahu keterbatasan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hati kami seluas-luasnya, sedalam-dalamnya untuk benih sabdamu ditaburkan. Dan kami sudah siap untuk mendengarkan sabdamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom alaihim. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya baca buat kita Bapak Ibu, silakan bisa mengikutinya dalam hati. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan, terlebih yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya yakin setiap kita pasti punya banyak teman. Teman dari TK, dari SD sampai ke perguruan tinggi, kemudian teman sekampung. Saya sampai saat ini berteman dengan teman sekampung yang dari kecil main sama-sama dari Pematang Siantar sana sampai di sini kami kumpul kembali. Rasanya kalau udah kumpul nggak pengen pulang, cuman ditelepon istri terus. Banyak teman kita, dari teman kerja kah, dari teman komunitas pemain musik kah, dari alumni A kah, alumni B kah, dari teman satu suku kah, teman satu geng kah, benar bukan? Lalu kita punya komunitas tertentu, suka nongkrong, cari kafe yang baru, cari spot yang begitu indah. Kemudian posting di media sosial bersama sahabat-sahabat terbaikku. Cie. Saya nggak tahu dikatakan sahabat, apakah karena kuantitas waktunya cukup intens, atau memang kualitas pertemanan di antara sahabat-sahabat tadi itu cukup kental, cukup berkualitas. Dikatakan pertemanan yang berkualitas karena teman bisa hadir di setiap waktu, enggak hanya di setiap senang, bukan? Di setiap susah juga itu baru dikatakan sahabat. Dengan kata lain, seorang sahabat itu hadir di saat keadaan enggak baik, terlebih hadir di saat keadaan baik, menolong sampai tuntas. Itu namanya persahabatan. Saya enggak berani bilang sama Bung Kena, halo sahabat, saya enggak berani. Saya enggak berani bilang apalagi sama Pak Gembala, ini sahabatku terbaik. Saya enggak berani. Sebab boro-boro saya bisa memberikan terbaik, kualitas, intensitas pertemanan saya dengan Pak Gembala, saya enggak tahu. Walaupun kalau saya bilang Pak Gem, saya butuh ini, enggak pernah enggak dikasih. Ini clue nih. Saya nggak bisa bilang sama Om Minggus, halo sahabat, enggak. Walaupun muncul apa istilah BFF, best friend forever, saya nggak tahu. Tapi di dalam kehadiran komunitas pertemanan kita dari SD, kita kan banyak nih, ada alumni-alumni nih. Di dalam kehadiran pertemanan itu ada nggak peran serta yang lain? Jangan hanya di dalam suka. Begitu ada yang berduka, banyak yang jadi penonton.
Bapak Ibu, meski seorang teman atau sahabat, ingatlah, mereka datang dan pergi. Benar? Mereka datang dan pergi. Nah Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah Roh Kudus sahabat sejati. Mari kita mundur ke belakang sebentar. Kita berbicara tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Oh Pak Pendeta, sudah ada Roh Kudus dalam Perjanjian Lama? Oh sudah. Bahkan sejak awal dunia ini diciptakan, dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, itu Roh Kudus sudah berperan. Hanya Roh Kudus itu digambarkan atau turun memenuhi pribadi atau individu tertentu dengan tujuan tertentu untuk memberikan kuasa dan pelayanan atau memberikan kuasa kenabian. Boleh kita baca satu contoh dari Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca buat kita. Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Memang ayat 4-nya berlanjut, tapi itu hanya untuk kegunaan buat apa Roh Kudus diberikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat 4 dan 5-nya bla 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 bla, untuk membangun bait suci dan lain sebagainya. Tapi ingat, Roh Kudus yang diterima oleh Bezalel bin Urir itu tidak berdiam secara permanen. Jadi secara umum, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu turun kepada individu atau pribadi untuk tugas-tugas khusus dan hanya tinggal untuk sementara di dalam diri orang itu. Ngerti sampai di sini? Ngerti ya? Karena ini sifatnya hanya untuk orang tertentu, untuk hal-hal tertentu saja, dan Roh Kudus tidak tinggal permanen pada orang percaya, maka Tuhan, dengar nih, maka Tuhan ingin setiap orang percaya tanpa terkecuali merasakan penyertaan Roh Kudus, mengalami penyertaan Roh Kudus, merasakan pertolongan Roh Kudus, merasakan tuntunan Roh Kudus, menyatakan penghiburan, merasakan tuntunan Roh Kudus, bukan untuk sementara waktu untuk merasakannya. Itu keinginan Tuhan. Sekali lagi, bukan untuk sementara waktu saja, tapi merasakan penyertaan, pertolongan, dan tuntunan Roh Kudus itu untuk selamanya kepada setiap orang percaya. Dan tidak hanya tinggal sementara, tapi dirasakan, dinikmati untuk selamanya. Itu maunya Tuhan. Itu makanya Tuhan bilang di ayat 16. Boleh buka ayat 16 dari bacaan kita tadi itu. Dari Yohanes 14 ayat yang ke-16 berkata begini. Aku akan minta kepada Bapa. Apa yang diminta kepada Bapa? Roh itu, roh penolong atau parakletos itu. Bayangkan loh, aku pribadi tidak bisa bilang apa-apa sampai Yesus berkata begini, aku akan minta penolong yang lain kepada Bapa. Supaya tidak hanya Bezalel yang mengalami kuasa Roh Kudus, tapi setiap orang percaya merasakan penyertaan Roh Kudus. Merasakan curahan Roh Kudus. Kalau 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Roh Kudus yang tidak hanya terjemahannya yang tidak hanya dicurahkan, tapi dialirkan, tapi ditumpahkan seluas-luasnya. Itu arti pencurahan Roh Kudus. Nah sekarang mari kita lihat saat Roh Kudus dicurahkan di dalam Kejadian pasal yang kedua, Roh Kudus itu, coba kita bayangkan ya, yang tadinya Perjanjian Lama, Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu untuk tugas tertentu dan hanya sementara waktu. Nangkap? Oke. Tiba hari Pentakosta, di mana semua orang Yahudi berkumpul dari segala bangsa. Tuhan bilang, tunggu, jangan pergi dulu. Tunggu semua orang Yahudi berkumpul. Lalu kita ingat cerita itu. Ingat kan? Lalu Roh Kudus turun dalam bentuk api. Yang pertama, Roh Kudus dicurahkan kepada orang banyak. Kepada para rasul. Dan disaksikan oleh orang banyak. Dalam bentuk bahasa. Saya bertanya, Tuhan kenapa dalam bentuk bahasa? Tuhan kenapa enggak dalam bentuk karunia yang lain? Ingat, orang banyak pada saat itu berkumpul dari segala bangsa
untuk merayakan hari Pentakosta. Tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan. Dengan kata lain, bahwa Roh Kudus itu tidak hanya milik satu orang lagi, bahwa Roh Kudus itu tidak hanya milik Bezalel bin Urir lagi, tapi Roh Kudus itu udah ditumpahkan, dialirkan, dicurahkan kepada orang banyak dan disaksikan oleh orang banyak dalam semua bahasa yang hadir pada saat itu. Jadi tanpa terkecuali Roh Kudus ada untuk semua orang. Nangkap ya Bapak Ibu? Nangkap? Itu makanya Tuhan bilang dalam ayat 16, aku akan minta kepada Bapa. Jadi tugas kita hanya apa? Buka hati selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya untuk Roh Kudus bertahta. Nggak perlu dikunci. Kenapa? Ya kalau teman tadi datang dan pergi, betul. Tapi Roh Kudus nggak pernah datang dan pergi. Nggak perlu dikunci. Dan nggak perlu dicurahkan lagi setiap hari Pentakosta kita berdoa, puasa 10 hari 10 malam. Oh curahkan, terima. Mau berapa kali lagi Yesus disalib, lalu Roh Kudus dicurahkan, lalu kita terima. Roh Kudus dicurahkan. Itu makanya sekali lagi, buka hati lebar-lebar, buka hati luas-luas, buka hati dalam-dalam, dan Roh Kudus itu dicurahkan. Namun orang yang berkumpul saat itu mengatakan, nih orang mabuk nih, gak jelas nih orang, gak jelas. Nah itu Roh Kudus ditumpahkan, Roh Kudus dialirkan, Roh Kudus dicurahkan kepada orang banyak. Setelah itu apa? Roh Kudus diberikan kepada personal. Kalau tadi kepada komunal, sekarang Roh Kudus dicurahkan kepada personal. Kepada siapa? Kepada Petrus. Bapak Ibu, ada peristiwa yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Petrus ini sempat hilang. Kita tahu kan? Petrus ini sempat hilang. Karena apa? Karena ia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita baca Kejadian Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Petrus, orang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Orang yang sempat hilang lalu berdiri di tengah-tengah orang Yahudi dan berkata dalam ayat 14 ayat 15, siapa bilang mereka mabuk? Ini baru pukul 8, pukul 9. Dia berdiri dan bercerita tentang Yesus. Dan berkata, siapa yang menyalibkan itu? Kamu sekalian. Bayangkan loh, kehadiran Roh Kudus itu bisa mengubah orang yang tadinya penakut menjadi pemberani. Takut dia. Kamu kan orang yang bersama-sama, enggak, aku enggak kenal dia. Lalu seorang perempuan lagi, enggak, aku enggak pernah bersama dengan dia. Enak aja loh. Mungkin orang yang sama dengan aku kali. Enggak, bukan kamu. Bayangkan, dari penakut jadi pemberani, dari orang yang menyangkal Yesus, lalu memberitakan Yesus dengan lantang. Kok bisa? Atau jangan-jangan ibunya Petrus mengingatkan, nah udah kembalilah dalam panggilan pertamamu, ayo kembali dalam pelayanan, ayo nak. Bisa jadi kan? Tapi nggak mungkin itu. Petrus kesentuh dengan Roh Kudus. Disinilah fungsi Roh Kudus untuk menyadarkan, untuk menempelak, untuk menegur, untuk mengarahkan seseorang yang sudah gagal, lalu memakainya dengan luar biasa. Hanya itu saja fungsi Roh Kudus. Bet, bisa buka enggak Kisah Rasul 2 ayat 41. Saya baca ini berpikir begini, kalau Petrus yang pernah gagal bisa dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, masa kita semua yang tempat ini nggak bisa dipakai oleh Roh Kudus? Ayat 40, boleh naik satu ayat? Ayat 40. Kisah 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lagi, maksudnya Petrus, memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ia khotbah begitu. Petrus nggak pernah khotbah yang enak-enak ke telinga orang kaya, ke telinga orang yang berduit, ke telinga public figure.
Tapi Petrus dengan lantang berkata, berilah dirimu diselamatkan dengan angkatan jahat ini. Bapak Ibu, apa orang yang mendengar itu bilang, gila nih pendeta, gak mau gua. Menyakitkan khotbahnya, menyakitkan. Tapi karena karya Roh Kudus, coba buka ayat 41. Kita buka ayat 41. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, dan pada hari itu, bayangkan karya Roh Kudus loh. Ini khotbah Petrus ini gak ada orang ketawa nih. Sakit hati iya. Tersinggung iya. Tertusuk iya. Itu karena apa? Apa karena Petrus aliran keras? Gak juga, tapi karena sentuhan Roh Kudus. Ia yang tadinya hilang. Tapi karena ia tersentuh Roh Kudus gak mau meninggalkan dia. Begitu Roh Kudus dicurahkan pada saat itu, hinggap pada Petrus. Lalu Petrus berkhotbah dengan gemilang. 41 berkata, 3.000 orang pada saat itu bertobat dan memberi diri dibaptis. Luar biasa bukan karya Roh Kudus? Kita boleh sedikit agak mengembang ke ayat 42. Hanya itukah fungsi Roh Kudus yang pada saat itu Roh Kudus turun dalam bentuk api dan orang berbahasa lain. Lalu memakai Petrus. Padahal kalau kita baca, nanti kita baca ayat 42 sampai dengan ayat 47. Tetapi kenapa orang hanya mencaplok berbahasa lain itu? Seakan-akan Roh Kudus hadir sebagai guru privat bahasa. Tapi orang gila-gila dalam karunia berbahasa aja. Mereka lupa karunia personal mereka miliki. Petrus berkhotbah dengan gilang gemilang. Ayat 42. Inilah karya Roh Kudus sebagai seorang sahabat buat saya, buat Bapak Ibu, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apa? Dengan orang-orang itu berkata begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Maksudnya murid-murid Yesus yang 3.000 orang tadi itu. Selain murid Yesus yang pertama yang 70 orang, yang 120 orang, dan yang 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Saya pikir hadir pada saat itu. Dan 3.000 orang yang datang dari berbagai bangsa hadir. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk potluck. Ini karya Roh Kudus loh. Luar biasa. Sampai di situ karya Roh Kudus. Ayat 43. Maka ketakutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Tadi apa kehadiran Roh Kudus? Itu dalam muncul dengan berbagai bahasa. Memakai Petrus dengan luar biasa. Lalu bertobat 3.000 orang. Mereka berkumpul dan memecahkan roti. Ayat 43, mereka mengadakan banyak mujizat dan tanda. Luar biasa. Kita selesaikan sampai ayat 47. Biar kita tahu apa ini karya Roh Kudus. Ayat 44, Bet. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap. Stop dulu, jangan ditutup deh. Saya lihat benar-benar di sini karya Roh Kudus loh. Orang yang percaya tadi itu jumlahnya nggak sedikit. Taruhlah yang 70, 120, 500 orang. Kalau ditambahkan itu 190, 690. Taruhlah yang 690 ini nggak ikut. Taruhlah yang di ayat 44 ini 3.000 orang. Dan yang 3.000 yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Artinya apa? Ada kuasa Roh Kudus yang mempererat tali kasih mereka. Ada kuasa Roh Kudus yang mengikat tali cinta kasih di antara mereka. 3.000 orang gak dikit Bapak Ibu. Benar gak dikit kan? Nah, dikit. Kita bersama Diaken Lina dan dan Angel nyusun 48 orang yang ikut games. Nyusun 48 orang susah banget loh. Ini grup A, grup B siapa nih gitu loh. 3.000 orang.
tetap percaya dan bersatu. Saya bertanya-tanya, ini kalau bukan kuasa Roh Kudus yang mengikat mereka, kuasa apa lagi? Sebab ada banyak cerita pada saat itu yang mengatakan, ngapain sih kita pulang kampung aja deh. Ini kan Yerusalem bukan kampung kita kan. Kampung kita kan di sana, kampung kita kan di sini, kampung kita kan di mana-mana. Ngapain? Tapi Alkitab berkata, semua orang percaya tetap bersatu. Cukup sampai di situ? Enggak Bapak Ibu. Kita baca mulai dari kata dan. Tidak terburu-buru dan suaranya enggak kencang. Mulai dari kata dan. 1, 2, 3. Dan bukan mulai dari kata dan koma itu. Tadi kan saya udah bahas bersatu, sekarang B-nya, oke? Mohon maaf. Oke, mulai dari kata, oh iya ya di awal ada kata dan juga, maaf. Mulai dari kata dan yang kedua. 1, 2, 3. Luar biasa bukan? Luar biasa. Kamu bebas masuk rumahku, tapi rumahku tetap rumahku bukan rumahmu. Uangku tetap uangku bukan uangmu. Segala kepunyaan mereka, kepunyaan bersama. Bayangkan loh, bisa dibayangkan 3.000 orang itu datang dalam berbagai tingkat pendidikan yang berbeda, tingkat kekayaan yang berbeda. Ini 3.000 orang ini kan pasti datang bawa harta mereka kan, karena mereka harus datang dari berbagai negara ke Yerusalem untuk berkumpul. Bisa kita bayangkan gak? Kuasa Roh Kudus yang mengikat itu, mereka tidak hanya tetap percaya dan bersatu, tapi merasa bahwa punyaku adalah punyamu juga. Nangkap bagaimana Roh Kudus bekerja? Saya pernah baca suatu artikel sudah lama, di Kuba. Kalau itu mobil pemerintahan, kalau di kita plat merah, kalau itu mobil pemerintahan, itu bisa ditumpangi oleh semua orang, selagi masih muat. Di Kuba. Kita bisa cegat. Kalau sebenarnya bilang, udah penuh, udah. Itu di Kuba. Kita coba stop plat merah. Siapa lu? Ya kan? Saya baca ini, gila ya. Enak ya, pada zaman dulu loh, 3.000 orang berkumpul, itu mereka gak berpikir begini, saya kalau udah kasih besok makan apa? Besok aku punya apa? Nangkap ya, Bapak Ibu Saudaraku? Nangkap ya? Hanya itu karya Roh Kudus? Enggak, ayat 45. Kita baca lagi. Kita baca sama-sama deh, tapi jangan buru-buru ya. 1, 2, 3. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa indahnya karya Roh Kudus ini. Ia menyentuh hati 3.000 orang tanpa ada kualitas karunia Roh Kudus yang berbeda-beda. Sama. Luar biasa bukan? Saya berpikir pantas 47 terjadi, ayat 47. Kayak cepat-cepat aja, ayat 46 deh. Ini yang penting. Setelah tadi berbicara tentang harta, ayat 46, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Luar biasa bukan? Kalau Roh Kudus hinggap mencurahkan kuasanya, ditumpahkan kuasanya, tak ada satupun ego yang bisa menghalangi. Tak ada satupun kuasa-kuasa yang bisa menghalangi kita untuk kita tidak berteman, untuk kita tidak sama-sama memecahkan roti. Dengan tulus hati. Dan mereka gak berpikir, kalau kasih ini besok kita makan apa mah? Enggak terpikiran tentang hari esok. Karena mereka diliputi, dicurahi oleh kuasa Roh Kudus. Lanjut kita ayat 47. Ini yang luar biasa. Sekali lagi saya ajak kita untuk baca ayat 47. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang
Luar biasa. Mereka ngumpul, ternyata orang nyaksikan. Siapa sih ini? Betul. Kok tiap hari mereka nyanyi-nyanyi? Siapa sih? Kok mereka asik banget tiap hari makan? Gitu. Siapa sih ini? Lalu orang lihat. Oh, Pak, Bu, bisa nggak ikutan? Oh, boleh. Masuk. Pak, Bu, bisa nggak? Bisa, ayo. Pak, Bu, bisa nggak saya sumbangkan? Bisa. Saya berpikir begini. Kalau Mahatma Gandhi dulu nggak diusir oleh penerima jemaat itu, Mahatma Gandhi masuk begini, Pak, Bu, bisa nggak saya masuk? Oh, masuk. Tapi ceritanya waktu Mahatma Gandhi masuk dalam sebuah gereja, ia diusir karena ia berkulit hitam. Makanya Mahatma Gandhi bilang, kalau orang Kristen hidup seperti Yesus, mungkin orang India semua jadi orang Kristen. Tapi Mahatma Gandhi ditolak oleh Asir, oleh penerima jemaat. Kita nggak boleh nolak ya, ya. Masuk aja, tapi lihat ini siapa nih gitu. Dengan jumlah orang yang diselamatkan. Coba kita lihat. Bagaimana Roh Kudus berkarya saat dicurahkan, saat dialirkan dengan deras. Tak satu kuasa pun bisa menghambat. Sekali lagi saya katakan. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ia berkarya kepada semua orang. Sekali lagi, ia berkarya kepada semua orang. Tak satu pun kuasa itu bisa menghambat. Ia bisa memakai orang-orang biasa, memperlengkapi semua orang dalam pelayanan, termasuk bisa memakai siapa saja, bahkan yang dianggap berdosa. Roh Kudus bisa pakai. Kemarin Pak Gembala khotbah tentang Gideon. Masih kita ingat Gideon? Gideon itu datang dari keluarga di mana bapaknya penyembah berhala. Datang dari suku terkecil, suku Manasye. Tapi Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Itu Gideon. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam dunia yang semakin tidak baik ini, yang bisa menimbulkan kekecewaan dan putus asa. Saya mau katakan begini, ingat. Seorang sahabat tentu tidak akan membiarkan temannya terpuruk. Seorang sahabat tentu tidak akan membiarkan temannya kesepian. Seorang sahabat tentu tidak akan membiarkan temannya hidup tanpa semangat. Seorang sahabat tidak akan membiarkan temannya hidup tanpa pengharapan. Seorang sahabat tidak akan membiarkan temannya hidup tanpa sukacita. Itu makanya dalam Roma pasal 5, buka deh. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, saya baca buat kita. Berkata begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ingat yuk, kita hidup di dalam dunia yang rentan dengan kekecewaan dan putus asa. Tapi apa kata Roma 5 ayat yang kelima? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh apa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu berarti apa Bapak Ibu? Berarti tanpa Roh Kudus, kasih Allah terasa jauh. Sekali lagi, tapi tanpa Roh Kudus, kasih Allah terasa jauh. Tapi ingat, karena Roh Kudus sudah ada tinggal di dalam kita masing-masing, kasih itu terasa dan menguatkan. Sekali lagi saya katakan, tapi karena Roh Kudus sudah ada dan tinggal di dalam kita, kasih itu nggak jauh. Kasih itu sudah ada di dalam kita dan sangat terasa nyata, lalu menguatkan. Masing-masing kita punya kesaksian lah Bapak Ibu. Bagaimana kita menghadapi dunia yang antah berantah ini. Bagaimana kita menghadapi pekerjaan yang tidak mengenakan. Bagaimana kita menghadapi saat kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana kita menghadapi saat kita dikecewakan. Saat kita dilupakan oleh banyak orang. Percayalah, kita tidak pernah sendiri. Saya tadi kasih analogi di depan. Sekompak-kompaknya saya dengan Pak Gembala, sekompak-kompaknya siapa di sini yang kayak amplop dan perangko, nggak bisa dipisahin.
Mereka kan kembar ya. Ya, nggak mungkin nanti si adik ninggalin si abang. Nggak mungkin. Tapi sekompak-kompaknya saya dengan Pak Gembala, bisa saya suatu waktu nggak bersama. Tapi saya sih berharap sampai saya tua saya tetap di grip. Amin bang. Amin. Terpaksa. Bisa. Masalahnya Bapak Ibu, kita rasa nggak ada sahabat di dekat kita. Saya kalau kumpul dengan teman satu kampung, tadi saya sudah katakan kan, saya kalau kumpul dengan satu kampung, biasanya ya tahulah kalau orang Batak, ya di mana kalau nggak di Cililitan di mana gitu loh, di Lapo gitu kan, sambil nyanyi sambil apalah gitu. Itu nggak terasa, hampir-hampir kita yang nutup kafe itu. Saking apa? Saking enaknya gitu loh. Apa yang kita bicarakan? Oh dulu ini begini-begini. Minggu depan ketemu, ceritanya oh dulu begini-begini. Itu aja. Tapi saat ketemu, betul. Kemudian ada WA, udah di mana kamu? OTW, ora tepat waktu. Betul. Itu enaknya itu, rasanya begini. Coba saya bujangan, nggak ada yang ganggu. Betul. Itu saya sama teman saya. Kemudian apa? Kalau ibu-ibu bisa saya bayangin ya, mereka ada kumpul di kafe. Ibu-ibu kalau datang ke kafe bukan menunya dulu yang dilihat, mana spot foto. Betul. Ayo dong foto dong. Ini Marsnya udah lihat, udah pegang-pegang buku menu, ini kapan nih gitu loh. Buku menu gitu kan. Lalu foto, senangnya minta ampun, lalu upload bersama sahabat-sahabat terbaik. Tiba-tiba kita kejadian nih, rumah kita kebakaran nih. Masihkah slogan itu berkata, bersama sahabat-sahabat terbaikku. Enggak, saya enggak ngejudge bahwa teman-teman kita itu jahat, enggak. Tapi pasti ada limitnya. Benar? Pasti ada limitnya. Saya punya teman namanya Lores Gultom. Teman yang kalau tidur, saya tidur di rumahnya sembarangan. Kalau dia tidur, dia tidur di rumah saya. Kadang-kadang celana SMA saya buat dia, celana SMA buat saya. Bapak Ibu tahu begitu tamat, dia orang Riau. Begitu dia tamat, dia pulang ke Riau. Sampai detik ini putus hubungan kami. Nomor teleponnya ada. Saya WA cuma dibaca doang, nggak dibalas. Ya mungkin dia pengusaha kelapa sawit, saya nggak tahu. Bayangkan loh, 3 tahun kental banget kami. Nggak ada istilah BFF sama kami, best friend forever, enggak. Tapi Roh Kudus, ia tidak hanya best friend forever. Saya mau pastikan, dia punya banyak hal untuk ia tunjukkan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Dan luar biasanya, kehadiran Roh Kudus sebagai sahabat dalam kita itu memberi keyakinan bahwa kita dikasihi. Catat itu. Sekali lagi, luar biasanya bahwa kehadiran Roh Kudus sebagai sahabat kita itu memberikan keyakinan bahwa kita dikasihi dan ada rencana besarnya buat kita. Rencana besar Roh Kudus bukan hanya untuk Petrus dan rasul yang lain. Rencana Roh Kudus bukan hanya untuk 3.000 orang yang tadi. Tapi rencana Roh Kudus buat saya dan Bapak Ibu ada dan cukup besar. Masalahnya, kita sapa enggak sahabat itu? Kita ajak enggak ngobrol? Kita peka enggak sama dia? Apa maunya dia, apa yang tidak dia suka, kita peka enggak? Pertanyaannya itu. Roh Kudus, kau hadir di sini tadi pujian kita, enggak hanya hadir di sini. Dia hadir di hati kita. Dan sekali lagi Roh Kudus enggak keluar masuk. Ketika Bapak Ibu mengalami berbagai masalah, Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus memberikan sukacita kita. Amin. Bapak Ibu tahu waktu kami survei hari Selasa kemarin,
Kalau bukan karena Roh Kudus, Pak Gembala nggak hati-hati loh bawa mobil. Kami macet dan hujan-hujan dari puncak. Tuntunan Roh Kudus. Bisa saja emosi. Udah ada WA dari Lebak Bulus. Kita janjian jam 4, Kak. Mohon maaf ya, tulang ya sekali lagi ya. Kita jadi terlambat ya. Kalau bukan karena tuntunan Roh Kudus, habis kita. Saya aja nggak bisa melihat dengan hujan yang deras. Kalau bukan karena tuntunan Roh Kudus. Amin. Amin. Tapi sadar nggak kita? Dia ada di dalam kita. Sadar nggak? Sadar nggak Bapak Ibu? Kita nggak perlu janjian. Kapan? Kapan tunggu komplit nih? Kemarin si A nggak datang, kemarin si B nggak datang. Kapan tunggu komplit nih? Nggak perlu. Dia hadir setiap waktu. Dia hadir buat setiap orang sederhana. Ayat terakhir, Bet. Ayat terakhir. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Jadi saya tiba-tiba diingatkan. Bapak Ibu, ini tidak ada dalam persiapan saya. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Saya baca buat kita ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Lanjut. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi Allah, bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29. Supaya jangan seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat terakhir. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, gak banyak yang bijak. Gak banyak yang berpengaruh. Gak banyak yang pintar. Petrus harusnya sudah diambang frustasi. Ini komunitasku masih mau gak menerima aku ya? Betul? Masih mau gak mengakui aku ya? Ini aku masih bisa dipakai sama Tuhan gak ya? Ini aku masih berkuasa gak ya? Kalau Petrus nggak turning back, nggak balik arah, maka Petrus jadi pecundang. Tapi karena ia berbalik, apa yang dianggap hina oleh dunia. Bayangkan loh, saya percaya belum ada satu orang pun yang sekali berkhotbah bertobat 3.000 orang. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus. Amin. Petrus the only one. Hadir dalam keterpurukan. Tapi karena kuasa Roh Kudus, seorang sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia bisa memakai siapa kita. Bisa mengubah kita, bisa menuntun kita, bisa menasihati kita, dan bisa menghiburkan kita. Dengan kualitas super. Dengan kualitas super. Dan dengan kuantitas yang tidak keluar, tidak masuk. Ia tinggal selamanya di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dan masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di Kau di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, hari ini kami telah mendengarkan sabda Tuhan. Kami diingatkan ya Tuhan akan peristiwa Pentakosta di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada banyak orang dan disaksikan oleh banyak orang. Sejak saat itu Roh Kudus enggak hanya hinggap buat satu orang,
tapi hinggap di setiap diri orang percaya. Dan sejak saat itu Roh Kudus terus berkarya. Roh-Mu terus berkarya untuk meyakinkan kami, untuk menuntun kami, untuk menasehati kami, untuk membimbing kami, untuk menghibur kami. Menghibur nggak hanya sesaat, membimbing nggak hanya kalau perlu, tapi menuntun, membimbing, menghibur kami setiap saat sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang sudah memberkati kami, menasihati kami, dan mengingatkan kami ya Bapa. Dan saatnya sekarang kami menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang begitu besar ini. Penduduknya ada 280 juta lebih. Beragam suku, beragam bahasa. Puluhan ribu pulau, tentu tidak gampang untuk mengatur ini. Maka berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, juga pemerintahan daerah. Dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT di setiap lingkungan kami. Berkati mereka ya Tuhan, mampukan mereka untuk bekerja. Tapi tentu mereka bekerja harus bekerja dengan baik, dengan jujur, tidak ingin memperkaya diri sendiri. Karena sebenarnya bangsa kami bangsa yang kaya, dengan sumber daya alam melimpah, namun masih dikelola oleh orang-orang yang tidak jujur, tidak baik. Harusnya bangsa kami menjadi bangsa yang makmur. Oleh sebab itu, pakailah pemerintahan kami saat ini untuk dapat mengelola Indonesia ini dengan baik, tentu dengan jujur. Ekonominya dipulihkan. Pendidikannya ya Tuhan, kami harus naik. Karena begitu banyak orang memiliki strata yang tidak jelas. Persentase di atas 50%, ada orang yang tidak tamat SMP. Sungguh menyedihkan. Bahkan di pelosok-pelosok sana masih banyak orang yang belum mengecap dunia pendidikan. Tidak tersentuh. Begitu pula dengan dunia kesehatan. Masih banyak pulau-pulau yang terabaikan, belum tersentuh oleh dunia kesehatan. Tentu ini PR besar buat pemerintah kami. Pakai mereka ya Tuhan. Roh Kudus, pakai mereka ya Tuhan. Sebagaimana Engkau memakai Petrus dengan luar biasa. Tuhan juga berkati pemerintahan kami ini untuk membawa perahu besar Indonesia ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa untuk kota Jakarta dan sekitarnya dengan segala kebijakan-kebijakannya ya Tuhan. Pramono Anung dan Rano Karno bersama dengan 5 wali kota dan 1 daerah kepulauan Seribu. Tuhan berkati agar mereka dapat membangun Jakarta ini dengan baik. Membuat Jakarta ini menjadi kota yang aman, nyaman. Menjadi kota metropolitan yang layak, enggak banjir saat hujan seperti ini. Tuhan berkati mereka dengan segala kebijakannya. Dan akhirnya kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Bapa, Tuhan memberkati tim penggembalaan di gereja kami. Berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Renaldo Panggabean. Tuhan berkati dengan beban pikiran yang tidak sedikit yang ia harus tanggung. Menggembalakan jemaat ini bersama dengan hamba dan Pendeta Yesus Wajab. Kami ada beberapa orang majelis, Kak Jun, Kak Monci, Kak Lina, itu Emi, itu Dian, ada Bang Johan dan Bang Ago. Ada Abed bersama dengan kami pengurus yang lain. Berikan kami selalu kesatuan hati ya Bapa, untuk bisa menggembalakan umat-Mu di gereja kami ini. Berkati kami keluarga demi keluarga. Berkati setiap usaha jemaat Tuhan. Berkati setiap kerinduan dan pergumulan jemaat Tuhan. Apapun yang tengah mereka kerjakan, apapun yang tengah mereka usahakan, Tuhan yang
memberkati. Tentu kami rindu gereja kami ini bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Tentu orang-orang tidak hanya datang begitu saja, tapi lewat pelayanan kami, lewat doa-doa kami, lewat diakonia kami, lewat apa saja ya Tuhan, hingga jemaat-Mu dapat bertumbuh. Kami berdoa untuk mereka yang melayani sepanjang minggu ini. Pemimpin pujian, pemain musik, para singers, multimedia. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan telah tanamkan dalam diri mereka karunia-karunia yang begitu luar biasa. Biarlah semua itu mereka persembahkan hanya untuk Tuhan saja. Berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berdoa untuk Kak Agnes, untuk Bapak Lito Espiritu, untuk Saudara Andrew Panggabean, untuk Ibu Novi, untuk Anti Sitohang. Bahkan jika ada di antara kami jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, di masa sulit sekarang ini rasanya mustahil. Tapi ketika kami memohon dan memohon kepadamu ya Tuhan, bukakanlah satu pintu pekerjaan, satu pintu kantor, pintu perusahaan, atau apapun ya Tuhan. Engkau nyatakan kemurahan-Mu untuk saudara-saudara kami ini yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, limpahkan rahmat-Mu. Kami berdoa untuk berulang tahun untuk Ibu Tia Kojanso, Kak Monci Panggabean, dengan Bapak Sahat Pangaribuan. Tuhan, terima kasih untuk 1 tahun usia yang Tuhan berikan kepada Ibu Tia, Kak Monci, dan Pak Sahat Pangaribuan. Terima kasih ya Bapak atas anugerah-Mu yang mengizinkan ketiga jemaat-Mu ini, ketiga hamba-Mu ini menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan berkati mereka di usia yang baru. Tentu ada banyak kerinduan, ada banyak harapan di usia sebelumnya yang belum terpenuhi. Mari Tuhan nyatakan kemurahan hati-Mu. Berkatilah mereka dengan melimpah di usia yang baru ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit dalam masa pemulihan. Untuk Ibu Santri Siahaan, untuk Bapak Bambang Santoso, untuk Bapak Sendi Luntungan, anak kami Hazel Kairupan, Ibu Barbara Thyssen, Bapak Iwan Hasan, Bapak Deden Manurung, bahkan ada antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, mengalirkan kuasa-Mu untuk menyembuhkan mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kalaupun harus mengkonsumsi obat, makanan, minuman, vitamin, semua hanya sarana, tapi kami percaya kuasa Tuhan ada di dalamnya untuk menyembuhkan mereka. Tuhan, kami ada rencana gathering tanggal 27 Juni nanti. Terima kasih ya Tuhan untuk teman-teman yang sudah mendaftar, untuk keluarga yang sudah memberikan vilanya untuk kami pakai. Kami berdoa untuk rencana kami ini pada hari Jumat nanti. Tuhan buat semuanya menjadi baik. Kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa Israel yang sekarang sedang bertikai dengan Iran. Kami berdoa ya Tuhan, bahkan kami terus berdoa. Tidak hanya malam Jumat, berdoa untuk kedamaian dunia ini. Namun terjadi peperangan ya Tuhan. Kami berdoa bagaimana cara Tuhan untuk bisa mendamaikan kedua negara ini. Begitu pula dengan Rusia dan Ukraina dan negara-negara yang lain. Maka limpahkanlah Roh Kudus-Mu bagi setiap hati yang belum punya Roh Kudus. Untuk memberikan roh damai sejahtera. Karena begitu banyak kerugian, tidak hanya kerugian material. Ada banyak orang yang mati dengan sia-sia. Karena keangkuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berikanlah roh damai sejahtera. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Permohonan dan ucapan syukur kami. Yang kami naikkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.